Halo Sobat Nime, kita push lagi Martial Pick. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, Yangkai yang kembali ke Tanah Suci untuk bertemu dengan pimpinan ras monster dan ia meminta kembali wilayahnya. Setelahnya, Yangkai pun kembali ke tenda perang dan Loi pun dikejutkan oleh salah seorang master yang datang, yaitu Han Fei. Ia datang mengatakan kalau ada seseorang misterius orang berada di ranah Sain yang sedang berputar-putar di sekitaran Tanah Suci. Lantas keesokan harinya, Yangkai pun memutuskan untuk melihat siapa orang yang dimaksud itu. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah saintis Nan. Dengan bantuan dari dua orang master yang ada di ranah Sain, yaitu Han Fei dan juga Li Rong. Di sini Yangkai pun berhasil menangkap dan juga menyegel saintis Nan itu. Dan 1 bulan kemudian Yangkai pun membawanya ke Tanah Suci dan kembali bertemu dengan saintis Lan dan juga para tetua dari Tanah Suci. Di sini Yangkai pun mencoba untuk menjelaskan kepada tetua agung kalau ia meminta salah satu tempat yang ada di Tanah Suci untuk dapat dihuni oleh orang-orang yang ia bawa. Namun tetua agung pun yang bertanya tentang kualifikasi apa yang dimiliki mereka hingga Yangkai ingin membawa mereka ke Tanah Suci, membuat tetua agung pun terkejut. Karena ternyata Yangkai membawa 5 orang master yang ada di ranah Sain untuk bergabung dengan Tanah Suci. Namun kabar yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata yang dibawa oleh Yangkai itu bukanlah ras manusia, tetapi ras iblis. Namun karena Yangkai merupakan seorang Holy Master dan juga ras iblis berada di bawah kendali Yangkai, maka dari itu Yangkai pun berhak melakukan apapun yang ia inginkan. Dan Yangkai pun berniat untuk membuat ras monster dan juga ras iblis dapat hidup berampingan di wilayah Tanah Suci. Di sini Yangkai juga membawa saintis Nan untuk diserahkan kepada saintis Lan untuk melepaskan Dead Key itu. Dengan bergabungnya ras iblis di Tanah Suci, membuat kini Tanah Suci pun meningkat drastis dalam jumlah kekuatan. Namun 1 bulan kemudian, Yangkai yang sedang berbicara dengan tetua agung Doi pun kedatangan pembawa pesan yang mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Yangkai, yaitu adalah Wu Ji. Namun mendengar nama itu membuat tetua agung pun murka karena sebelumnya mereka itu berselisih. Namun di sini Yangkai pun mengatakan untuk santuy dan juga tenang karena saat ini Wu Ji adalah salah satu sekutu milik Yangkai. Namun ketika Wu Ji datang, brak, Doi pun membawa 2 orang manusia dalam kondisi yang pingsan dan juga tersegel. Ternyata tujuan Wu Ji datang ke tempat ini karena ia ingin melaporkan kalau ia telah datang ke sekte kuil roh dan juga sekte mistik, tempat sekte yang sebelumnya tetuanya dibantai oleh Yangkai. Ia telah mengambil seluruh harta rampasan perang dan menyisihkan 30% untuk sekte underground dan sisanya 70% untuk Tanah Suci. Namun untuk 2 orang yang ia bawa itu, ia curiga karena Wu Ji ternyata mendapatkan mereka ini sedang berputar-putar di sekitaran Tanah Suci dan memutuskan untuk membawa mereka ke tempat Yangkai untuk dapat diinterogasi. Namun ketika segel itu dilepaskan oleh Wu Ji dan Yangkai pun juga mulai bertanya tentang apa alasan mereka datang ke tempat ini, ternyata sesuai dengan pengakuan dari salah satu orang itu, kalau ternyata ada suatu rumor yang bertebaran di luar sana kalau mereka bisa mendapatkan artefak tingkat atas di sekitaran Tanah Suci. Di sini Wu Ji pun curiga ada beberapa orang yang sengaja menyebarkan rumor itu untuk membuat reputasi dari Tanah Suci itu menjadi buruk. Dan langkah awal Yangkai untuk menghentikan orang-orang itu datang ke tempatnya dengan cara memberikan suatu ultimatum. Jika dalam 3 hari orang-orang itu tidak pergi sejauh 100 km dari batas wilayah Tanah Suci, maka orang-orang itu akan dihukum mati oleh Tanah Suci. Dan Yangkai pun meminta kepada 2 orang ini untuk menyebarkan ultimatum itu jika tidak mau mati saat ini. Setelah itu semua, kini Wu Ji pun membawa Yangkai berserta Li Rong pergi menuju sekte milik Zhao Ao yang telah dieksekusi oleh Yangkai untuk melihat portal Star Sky yang tiba-tiba saja muncul di wilayah itu. Namun karena Wu Ji masih memiliki suatu urusan, kini hanya Yangkai dan juga Li Rong lah yang masuk ke dalam portal Star Sky itu. Namun di dalam sana ternyata Yangkai tidak menemukan apapun, ia hanya melihat beberapa asteroid. Dan ia pun memutuskan untuk mengambil salah satu di antaranya. Dan ternyata benda itu adalah suatu artefak yang cukup bagus. Namun karena tujuan mereka hanya untuk melihat portal ini saja, Yangkai pun memutuskan untuk kembali keluar dari Star Sky itu dan meminta kepada Li Rong untuk segera memasang suatu penghalang segel di portal itu agar tidak ada orang asing yang masuk ke tempat ini. Dan dalam perjalanan mereka kembali ke Tanah Suci, di perbatasan wilayah Tanah Suci, Yangkai pun melihat ada salah seorang tetua sedang didemo oleh para sekelompok sekte. Melihat keributan kecil itu, di sini Yangkai pun memutuskan untuk turun dan bertanya tentang apa yang terjadi di tempat ini.
Dan tante ini pun menjelaskan kalau orang-orang ini datang untuk mencari artefak dan telah menuduh Tanah Suci telah menghalang-halangi mereka dan juga membuli sekte kecil mereka ini. Dan benar saja, Yang Kai yang baru saja datang tiba-tiba ia langsung disemprot oleh pimpinan dari sekte kecil itu. Selain mengatakan kalau Holy Master itu hanya seorang kang bully, Doi juga mengatakan kalau Holy Master ini telah bersekongkol dengan ras iblis. Lantas di sini Yang Kai pun juga tidak ambil pusing. Ia hanya bertanya kepada tante itu tentang berapa lama lagi waktu yang dimiliki oleh orang-orang itu sejak terakhir ultimatum diberikan oleh Yang Kai. Dan begitu ia tahu kalau waktu hanya tinggal beberapa detik saja, membuat Yang Kai pun memberikan suatu peringatan terakhir. Jika tidak pergi dari tempat ini, maka mereka semua akan dimusnahkan. Tapi lagi-lagi si kampret itu pun tidak terima. Bahkan ia pun meyakinkan kepada anggota sektenya kalau Yang Kai ini tidak akan berani melakukan itu. Namun karena Yang Kai merupakan seorang pria yang sangat tegas, begitu waktu yang telah diberikan oleh Yang Kai telah habis, maka dar! Tanpa ragu sedikit pun Yang Kai membantai si kampret itu, yang membuat para murid-murid yang ada di belakangnya pun langsung kabur tunggang langgang melihat kekejaman Yang Kai. Melihat kekejaman Yang Kai ini membuat tante ini pun berpikir akhirnya ia paham. Dan ia juga yakin selama Tanah Suci berada di bawah pimpinan Yang Kai, maka Tanah Suci akan menjadi sangat-sangat kuat. Setelah itu semua, Yang Kai pun pergi menemui saintis Lan. Yang Kai yang bertanya tentang bagaimana kabar dari saintis Lan. Sayangnya di sini saintis Lan ini mengatakan kalau tidak ada perkembangan yang berarti. Namun di sini saintis Lan juga bertanya tentang bagaimana hubungan mereka ini, karena dirinya sebagai saintis akan mengikuti semua perintah dari sang Holy Master. Gadis ini juga berharap Yang Kai akan segera semakin kuat dalam waktu dekat. Tapi di sini Yang Kai pun mengatakan kalau ia tahu dan tidak ingin menggunakan metode yang digunakan oleh Tanah Suci. Karena metode yang dimiliki oleh Tanah Suci itu dengan cara mengkonsumsi vitalitas dari para saintis agar sang Holy Master dapat naik level dengan sangat cepat. Tapi di sini Yang Kai pun tidak ingin melakukan hal itu karena ia tidak ingin melihat saintis Lan ini tewas di usianya yang sangat muda. Dan ia pun juga berjanji ia akan menjadi lebih kuat tanpa harus mengkonsumsi vitalitas dari seorang saintis. Ya, saintis Lan pun paham, hanya saja ia yakin kalau Yang Kai akan menjadi lebih kuat karena Yang Kai memiliki bakat yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana dengan dirinya? Para tetua pasti akan mulai curiga. Dan untuk mengelabuhi para tetua, di sini Yang Kai pun memberikan cairan miliknya yang diperah langsung dari batang kenikmatannya. Waduh, yang baunya amis itu. Waduh, emang. Setelah itu Yang Kai pun pamit dan melakukan kultivasi dan tidak ingin diganggu. Di dalam kultivasinya Yang Kai pun berfokus untuk dapat bertemu dengan pohon suci yang ia colong dari dunia kecil, di mana pohon itu ternyata memiliki kesadarannya sendiri dan ia juga merasa kesepian di tempat ini. Lantas di sini Yang Kai pun akan mencarikan teman yang memiliki kesadarannya sendiri juga agar pohon ini tidak kesepian lagi. Setelah selesai melakukan kultivasi, Yang Kai pun keluar dari dalam gua dan ia bertemu dengan para tetua yang sedang berdiskusi kecil dan menarik suatu perhatian Yang Kai. Para tetua ini pun berencana untuk menjual beberapa harta berharga milik Tanah Suci karena mereka kekurangan dana operasional Tanah Suci. Mendengar itu Yang Kai pun baru sadar kalau ia melupakan tentang masalah keuangan, biaya operasional. Lantas di sini Yang Kai pun menemukan sebuah ide. Ia meminta para tetua untuk tidak menjual harta apapun. Tapi Yang Kai pun meminta kepada master tua itu untuk menyebarkan berita kalau Tanah Suci membuka jasa pemurnian pil dari tingkat roh hingga ke tingkat sains. Hingga beberapa hari kemudian muncullah pasien pertama yang datang. Pasien itu pun datang membawa beberapa tanaman herbal yang tidak lengkap untuk dapat dibuat suatu pil untuk kesembuhan anaknya. Tapi di sini karena memang tanaman herbal itu tidak lengkap, di sini Yang Kai pun tidak meminta uang lebih, tapi di sini Yang Kai menawarkan suatu perjanjian. Begitu pil itu yang diminta oleh pelanggan itu telah jadi, di sini Pak Tua itu pun cukup terkejut dengan pil yang memiliki nadi di dalamnya. Dan alih-alih meminta bayaran lebih, di sini Yang Kai pun meminta Pak Tua itu menyebarkan suatu rumor yang mengatakan kalau Grandmaster Alchemist milik Tanah Suci itu telah berhasil memberikan pil tingkat roh dengan peringkat atas yang ada nadi pil di dalamnya. Dan benar saja, tidak membutuhkan waktu lama, kini rumor itu pun telah menyebar ke seluruh negeri, yang membuat kini Yang Kai pun memiliki banyak pasien. Hingga beberapa minggu kemudian, pasien Yang Kai pun begitu membludak, benar-benar membludak. Namun di sini Tetua Agung pun juga menyampaikan pesan yang diberikan oleh Yang Kai bahwa ia meminta jika para pasien memiliki harta roh dunia, maka Yang Kai akan memberikan akses khusus dan akan memberikan 3 buah pil secara gratis. Dan itu pun berhasil membuat salah satu pasien pun datang dengan membawa harta roh miliknya.
Setelah harta roh dunia itu dibawa oleh Tetua Agung dan untuk diserahkan kepada Yang Kai, membuat Yang Kai pun sangat senang karena ia dapat memberikan teman baru untuk pohon ilahi sesuai dengan apa yang telah ia janjikan beberapa waktu lalu. Sedangkan di area luar dari kediaman Tanah Suci, kita dipertemukan kembali dengan Xuan, si gadis montok yang telah diewe oleh Yang Kai. Doi datang ke tempat ini bersama bapaknya. Namun ketika mereka cukup pesimis dengan antrian yang cukup panjang itu, tiba-tiba saja dari belakang ternyata mereka disapa oleh seseorang yang orang itu adalah Sulis yang entah muncul dari mana. Di sini Sulis pun juga tahu kalau mereka berdua ini adalah teman Yang Kai, si Holy Master. Membuat Sulis pun meminta kepada gadis montok itu untuk ikut bersama dirinya naik langsung. Karena ia yakin Yang Kai akan memberikan suatu akses khusus kepada mereka berdua yang merupakan teman-teman dekatnya. Dan ternyata untuk naik ke kediaman dari Holy Master itu sungguh menguras tenaga yang membuat Sulis ini hampir mati kelelahan. Padahal seharusnya ia dapat terbang, tapi kenapa ia malah naik tangga? Oke, lanjut. Namun ternyata di belakang Sulis muncullah juga Pak Tua Du. Doi datang ke tempat ini karena ia mendengar ada seorang Grandmaster alkemis yang sangat hebat di Tanah Suci. Dan Holy Master saat ini adalah Yang Kai yang merupakan teman dekatnya. Dan Doi pun meminta untuk dapat dipertemukan dengan Yang Kai. Mendengar itu membuat tante ini pun bertanya-tanya tentang siapakah orang-orang ini dan apa hubungan mereka dengan Holy Master. Di sini Pak Tuadu pun sembari terengah-engah. Doi pun berujar, katakan saja kepada Holy Mastermu kalau teman tuanya itu yang memiliki profesi yang sama dengan dirinya telah datang mengunjunginya. Namun berita itu pun diterima oleh Yang Kai dan Yang Kai pun meminta mereka semua untuk segera masuk, yaitu Sulis dan juga gadis montok itu beserta orang-orang tua itu. Dan tentu saja hal itu pun membuat mereka mendapatkan suatu protes dari para orang-orang yang telah mengantri sejak lama. Tapi di sini si tante itu pun menjelaskan kalau mereka ini adalah teman-teman dari Holy Master. Dan itu pun dapat diterima untuk Sulis dan juga si gadis montok. Tapi tidak mungkin untuk para kakek-kakek tua itu. Yang membuat salah seorang tetua pun mengatakan dan berinisiatif untuk memecahkan kesalahpahaman itu. Dengan berujar kalau mereka ini adalah para Grandmaster alkemis dari 5 kota besar yang ada di seluruh negeri. Dengan alasan itulah orang-orang itu yang pada awalnya protes kini dapat menerimanya. Dan ketika mereka setelah masuk dan juga berkumpul di suatu aula, kini Yang Kai pun datang dan bertanya tentang apa tujuan dari teman-temannya ini datang. Dan untuk para Grandmaster itu, tujuan mereka hanya untuk dapat melihat Grandmaster alkemis yang dimiliki oleh Tanah Suci itu. Dan itu pun membuat Yang Kai sedikit tertawa kecil, kalau sebenarnya Grandmaster alkemis milik Tanah Suci itu adalah dirinya sendiri. Sedangkan untuk Sulis, Doi datang karena memang ingin membuat sebuah pil. Begitu juga dengan si gadis montok itu yang menemani bapaknya ingin membuat suatu pil yang dapat membantunya menembus ranah Sain. Setelah selesai melakukan pemurnian pil, di sini Yang Kai pun menyerahkan pil-pil yang diminta oleh teman-temannya itu. Setelah mendapatkan pil yang diinginkan, di sini Sulis pun sangatlah peka. Ia tahu kalau masih ada sesuatu yang harus dibicarakan oleh Yang Kai dan si gadis montok itu juga. Lantas Doi pun menggiring bapaknya si gadis itu untuk segera pergi bersama dirinya. Dan benar saja, kini si gadis montok itu pun berbicara bersama Yang Kai. Awalnya pembicaraan mereka pun cukup berat, di mana si gadis montok itu pun bertanya. Dan ia juga mendapatkan kabar kalau Yang Kai sampai saat ini belum berpasangan dengan saintis. Apakah itu benar? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai, yang membuat pertanyaan kedua pun kembali muncul di kepala si gadis montok itu. Apakah Yang Kai setelah memiliki pasangan seorang wanita lainnya? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai, yang membuat gadis itu pun menjadi kesal. Karena secara pribadi ia juga memiliki hati kepada Yang Kai. Doi pun juga berujar kalau masalah antara kita berdua telah usai. Mulai detik ini, aku anggap 3 kali curhatmu itu dan juga 4 gaya yang kau lakukan di bawah sinar bulan itu bersamaku beberapa waktu lalu itu hanyalah suatu kenangan yang sangat berharga. Doi pun juga mengambil tangan Yang Kai dan langsung menggigitnya dengan sangat-sangat kuat. Kau pernah menyakitiku, saat ini aku juga menyakitimu, sekarang kita impas. Ujar gadis itu pun sembari pergi meninggalkan Yang Kai dengan penuh derai air mata. Dan ternyata pembicaraan mereka pun diintip oleh saintis Lan. Setelah beberapa bulan Tanah Suci membuka jasa permurnian pil, kini reputasi dari Tanah Suci telah meningkat sangat tajam, di mana reputasi itu sungguh bagus. Namun di sela-sela pemurnian pil, Pak Tuado pun yang melihat kondisi Yang Kai yang sepertinya tidak fokus, membuatnya bertanya tentang ada apa. Dan Yang Kai pun beralasan kalau ia menemukan suatu artefak dan baru-baru ini ia baru dapat memurnikannya. Dan hal itu pun membuat para Grandmaster itu pun meminta Yang Kai untuk dapat menyerahkan jasa pemurnian pil itu kepada mereka saja.
Dan untuk Yang Kai sendiri, ia dapat meluangkan waktunya untuk dapat memurnikan artefak miliknya itu. Setelah beberapa saat melakukan pemurnian artefak, Yang Kai pun ingin mencobanya. Dan ketika artefak itu ingin digunakan, ternyata ia berubah dalam bentuk besarnya. Dan Yang Kai pun lalu menaikinya dan whoosh, melaju kencang. Setelah beberapa saat bermain-main dengan artefak barunya itu, Yang Kai pun yang kembali ke Tanah Suci. Ia menemukan Chaidi ada di sekitaran Tanah Suci. Dan di dalam aula dari Tanah Suci, Chaidi pun melaporkan kalau pimpinan ras monster meminta Yang Kai untuk pergi menemuinya. Namun ketika Yang Kai ingin bertanya ada apa dan kenapa pimpinan ras monster itu memanggil dirinya, Doi pun tidak mendapatkan jawaban yang baik dari Chaidi ini, membuat Han Fei pun mengamuk dan ingin segera menonjok gadis itu. Tapi di sini Yang Kai pun mencoba untuk tetap menenangkan para ciwi-ciwinya untuk tidak bertarung di tempat ini. Sebelum Yang Kai pergi ke tanah ras monster, Doi pun meminta izin kepada para Grandmaster kalau dirinya tidak dapat menemani mereka untuk beberapa waktu. Dan setelahnya Yang Kai pun pergi ke tanah ras monster ditemani oleh Lirong dan juga Chaidi. Setelah 2 hari perjalanan, kemudian Yang Kai pun tiba di pohon utama milik ras monster. Dan di dalam pertemuan itu, di sini pimpinan ras monster itu pun bertanya kepada Yang Kai, apakah Yang Kai tahu tentang apa itu lorong waktu? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Oke, karena Yang Kai telah tahu, di sini Master tua itu pun berujar kalau sekitar 3 atau 5 hari yang lalu, tiba-tiba saja muncul lorong hampa yang tidak stabil di dekat pohon guntur miliknya. Master ini juga menjelaskan kalau dulu ia pernah menemukan lorong hampa. Hanya saja biasanya lorong hampa akan tertutup dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Tapi berbeda dengan kali ini karena ia memiliki energi yang sangat tidak stabil. Dan untuk lorong waktu itu sendiri saat ini terdapat di perbatasan wilayah miliknya dan juga wilayah rekannya ini yang bernama Earth Spearing Divine X. Ya, Old Ox lah panggilannya. Waduh. Melihat sepertinya Yang Kai tidak asing dengan nama itu, membuat Pak Tua ini pun bertanya apakah Yang Kai mengenali orang itu. Tidak. Hal itu pun disanggah oleh Yang Kai. Aku tidak mengenal orang itu. Tapi aku pernah mempelajari seni bela diri yang sepertinya ada hubungannya dengan orang itu. Dan ketika Yang Kai mengeluarkan teknik beast miliknya yang membuat Master Tua itu pun cukup terkejut dan buru-buru memasang suatu pelindung di sekitaran rumahnya. Doi pun meminta Yang Kai untuk segera buru-buru menghentikan jurusnya itu. Dan Doi pun juga bertanya bagaimana bisa Yang Kai mempelajari teknik itu. Di sini Yang Kai pun mengatakan kalau ia dapat mempelajari teknik itu berasal dari core yang ia temui di dalam dungeon. Baiklah, Pak Tua itu pun juga mengatakan kalau White Tiger itu dan juga Divine Ox itu merupakan bangsawan kelas atas, bahkan lebih bangsawan daripada dirinya. Hanya saja ia telah punah. Namun untuk Divine Ox sendiri saat ini hanya tersisa 1 ekor saja, dan itu adalah rekannya itu. Namun Pak Tua ini pun mengatakan untuk kembali lagi ke topik utamanya, dan beberapa hari yang lalu, ia dan juga temannya itu pergi menjelajahi lorong hampa itu bersama anak buahnya beberapa waktu lalu. Hanya saja mereka semua yang mengikutinya tewas dan hanya meninggalkan dirinya dan juga Old Ox itu. Dan di dalam sana juga ternyata mereka berhasil menemukan suatu tempat yang sangat misterius yang terdapat tulisan kuno, di mana tulisan itu adalah tulisan dari ras iblis kuno. Di sini Yang Kai pun paham dan juga tahu kalau ternyata tujuan Pak Tua itu sebenarnya ingin mencari Lirong, bukan dirinya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua itu. Mendengar itu, di sini Lirong pun juga penasaran tentang tulisan apa yang dimaksud oleh Pak Tua itu. Begitu tulisan itu ditampilkan oleh Pak Tua ini, membuat Lirong pun juga paham kalau ternyata tulisan kuno itu dapat dibacanya sebagai suatu peringatan keras, di mana tulisan itu pun berarti sopo yang masuk bakalan koit. Waduh. Inti pembicaraan mereka di sini Pak Tua itu pun ingin membawa Lirong bersama dirinya dan juga Old Ox untuk dapat menjelajahi tempat misterius itu. Namun jawaban Lirong pun sungguh elegan. Ia berujar kalau semua itu tergantung dari masternya. Ya, di sini Yang Kai pun mengizinkan Lirong untuk pergi hanya dengan beberapa syarat. Dan syarat pertama kalau ia harus pergi bersama Lirong. Dan untuk syarat kedua, Yang Kai pun meminta agar Chaidi tersenyum kepada dirinya. Namun mendengar itu, di sini Chaidi pun malah melepaskan aura membunuhnya, yang membuat Yang Kai pun menjadi panik. Dan setelah itu, tanpa membuang-buang waktu, di sini Yang Kai pun pergi menuju tempat lorong hampa itu yang dimaksud oleh master ini. Dan setibanya mereka di tempat itu, Yang Kai pun cukup terkejut dengan lorong hampa yang sangat-sangat besar. Dan di bawah sana ternyata mereka juga telah ditunggu oleh Old Ox. Melihat Yang Kai dan juga Lirong datang, di sini Old Ox itu pun paham kalau Lirong ini dapat membantu mereka. Tapi di sini tidak dengan Yang Kai yang belum menembus ranah Saint. Nah, ini sangat-sangat berbahaya dan dapat membuat Yang Kai mati. Tapi di sini Old Dragon ini pun menjelaskan kalau untuk santuy aja, karena bocah ini memiliki sesuatu yang cukup menarik.
Dan benar saja, ketika Old Ox itu memperhatikan Yang Kai lebih detail, ia dapat merasakan samar-samar dari energi monster yang sangat-sangat murni. Dan ketika Yang Kai melepaskan teknik Beast, membuat Old Ox itu pun terkejut dan langsung memeluk Yang Kai dengan sangat erat, yang hampir saja mematahkan tulangnya. Namun karena mereka telah siap dan tidak ada yang ditunggu lagi, membuat mereka pun langsung memasuki lorong dimensi itu. Dan mereka pun ditransfer ke tempat lain yang memiliki ruang yang sangat-sangat kacau. Namun ketika para master itu sibuk berdiskusi tentang arah mana yang terakhir mereka tuju, di sini Yang Kai pun tanpa berpikir panjang, ia lalu melesat seolah-olah ia tahu kemana tujuan mereka yang sebenarnya. Dan itu pun mengejutkan para master tua itu, namun karena mereka tidak memiliki pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk mengikuti kemana arah Yang Kai pergi. Dan ternyata Yang Kai pun pergi menuju suatu portal, di mana di tempat itu muncullah suatu tempat misterius. Dan ketika mereka masuk ke dalam portal itu, tiba-tiba saja Yang Kai pun yang melihat ada sebuah pilar, tahu-tahu saja di door, yang membuat master tua itu pun lalu berusaha keras untuk dapat memblokir serangan itu yang hampir saja membunuh Yang Kai. Dan selesai alur cerita dari Martial Peak di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan untuk part selanjutnya akan mempertemukan Yang Kai kembali dengan wanita miliknya, yaitu Xia, dan juga bendahara Meng. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.